mouse paling ringan di dunia. Halo semua, Jun di mana? Tren mouse ringan semakin hari semakin rame. Jadi setiap kali ada rilisan mouse baru, biasanya pabrikan mouse itu menonjolkan fitur bahwa dia ringan gitu ya. Termasuk ini, dia adalah Pulsar X Lite namanya, dan ini adalah versi kedua. Dan dia bukan mouse paling ringan di dunia. Tapi dengan bobotnya yang di bawah 60 gram, masih bisa lah dia masuk di jajaran 5 besar mouse paling ringan di dunia. Jadi Pulsar X Lite ini adalah versi kedua. Beberapa bulan yang lalu udah rilis yang versi pertama, dan ternyata dalam waktu kurang lebih sekitar 6 bulan aja dia udah dibikin versi keduanya yang merupakan perbaikan dari versi pertamanya. Kok bisa cepet banget? Dan dia punya bobot 59 gram. Ini lebih ringan dari Razer Viper Mini yang biasa saya pakai, itu 60 gram gitu ya. Dan nanti saya ceritain kenapa kok saya lebih menikmati pakai mouse ini dibandingkan Razer Viper Mini, walaupun secara bobot cuma selisih 1 gram doang. Buat yang belum pernah dengar, Pulsar ini adalah brand dari Korea bre, bukan India. Soalnya dulu sempat ada motor dari India gitu ya, namanya Pulsar juga. Pulsar sendiri berdiri di bulan Juli tahun 2020 dengan pendirinya adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia game selama lebih dari 10 tahun. Dan visi mereka adalah membuat gaming gear yang canggih tapi ramah kantong. Dan karena para pendirinya adalah orang-orang yang memang paham tentang gaming gitu ya, mereka tahu apa yang mereka mau kalau pakai mouse. Akhirnya tadi dalam waktu 6 bulan aja, mereka sudah bisa membuat revisi dari versi pertamanya. Beberapa perbaikan yang dibuat diantaranya adalah scroll wheel-nya yang dinaikin sekitar 1 mili, terus wheel click-nya dibuat lebih enteng, kemudian lubang-lubang di bagian samping ini dihilangin, terus weight balance-nya dibuat lebih center. Sama yang hebatnya, semua perubahan ini bisa dilakukan tanpa menambah bobot dari mouse-nya. Overall desainnya masih nggak berubah, dia pakai bodi bolong-bolong tapi lubangnya memanjang, bukan honeycomb. Bodinya full plastik, termasuk bagian side gripnya pun juga dari plastik dengan finishing yang sama dengan bagian lainnya. Tapi sejauh ini tidak membuat mouse-nya menjadi licin. Tapi kalau tangan kamu gampang keringetan, mungkin ceritanya bakal beda ya. Kemudian bagian bawahnya keren banget bre, dia tidak tertutup, jadi jeroannya bisa kelihatan. Pantes aja bisa ringan ya. Dan hal ini tentu saja tidak mengganggu performance. Gak ada banyak hal di bagian bawah, cuma ada power switch dan LED yang terekspos seperti ini. Desainnya ergonomis dengan konfigurasi 5 tombol. Cuma sayangnya di bagian tengah nggak ada tombol DPI yang umumnya ada pada mouse gaming. Koneksinya hanya menggunakan dongle tanpa ada Bluetooth dan wired mode yang berfungsi sekaligus untuk ngecas. Kabelnya sendiri menggunakan Superflex Paracord dengan konektor USB-A ke USB-C. Dan untuk mouse gaming seringan ini, kabel yang ringan dan fleksibel sangat penting. Secara performance saya nggak ada komplain sih, jadi dia udah pakai sensor PAW3370, dia termasuk sensor kelas atas yang punya 20.000 dpi dan 1000 Hz polling rate. Jadi kalau dipakai buat nge-game, udah pasti responsif banget. Glide-nya juga enak dengan mousefit dari bahan PTFE, dan yang unik, Pulsar ini juga menyediakan mousefit cadangan yang berbahan tempered glass yang namanya adalah Super Glide. Cuma karena saya emang bukan gamer pro dan juga nggak main game kompetitif gitu ya, jadi saya kok nggak bisa ngebedain rasanya pakai yang PTFE dan tempered glass ini. Cuma kalau kamu orangnya sensitif gitu ya, mungkin kamu bisa tahu bedanya kali ya. Karena jujur aja, dengan mouse dengan bobot seringan ini, kalau saya pakai di mousepad yang hard gitu ya, itu dia bener-bener udah licin banget. Jadi bawaannya malah pengen dikurangin biar nggak terlalu licin. Jadi akhirnya saya lebih cenderung kalau pakai mouse ini ya lebih enak pakai mousepad yang soft gitu ya. Dan boleh saya bilang, mouse dengan bobot seringan ini, termasuk yang tadi saya ceritain saya pakai Viper Mini, itu bukan untuk semua orang, atau at least bukan untuk orang-orang yang belum terbiasa pakai mouse yang ringan. Karena dia bisa gerak sendiri bre. Jadi kamu udah pegang dengan kenceng aja, waktu mau kamu klik, itu kalau dia memang licin banget permukaannya, dia bisa ngegeser sendiri. Jadi kalau saya lagi butuh buat ngegeser sel di Excel gitu ya, itu bisa meleset. Jadi waktu diklik ternyata dia bergerak sedikit banget. Termasuk kenapa tadi saya bilang kok saya lebih suka pakai mouse ini dibandingkan Razer Viper Mini, karena ternyata kabel bisa berpengaruh terhadap pergerakan mouse ini. Jadi kalau dilepas dari tangan dan dia ada kabelnya, itu hampir bisa dipastikan bahwa mouse-nya bakal bergeser sedikit karena kedorong sama kabel. Saking ringannya.
Untungnya Pulsar X Lite ini wireless bre. Jadi walaupun dia ringan, tapi nggak ada masalah dengan kabel yang mendorong mouse-nya. Untuk klik dan scrollnya juga enak banget, nggak ada delay dan suaranya juga nggak terlalu mengganggu. Kemudian untuk RGB juga nggak lebay bre, dia cuma punya satu LED yang terekspos dari bawah, tapi kalau dari atas dia cuma kelihatan kayak gini doang. Jadi bukan model RGB yang bisa jalan-jalan gitu lampunya ya. Overall secara performance nggak ada komplain dari saya tentang mouse ini. Bahkan bisa dibilang bahwa ini termasuk salah satu mouse yang paling enak yang pernah saya pakai. Cuma memang butuh sedikit adaptasi dulu di awal gitu ya, karena bobotnya yang terlalu ringan. Nah, tapi bukannya tanpa kekurangan. Ada satu minus yang menurut saya lumayan krusial, tapi kalau setelah ditimbang-timbang kok ya jadi wajar-wajar aja. Jadi tidak adanya tombol untuk ngatur DPI di bagian atas ini cukup mengganggu untuk beberapa gamer, termasuk saya. Karena saya termasuk pemain FPS gitu ya, dimana di tengah-tengah game itu saya suka ganti DPI-nya. Hal ini memang bisa diakalin, jadi saya bisa ngerubah fungsi tombol side button ini menjadi pengaturan DPI. Cuma saya harus adaptasi ulang lagi. Karena biasanya dua tombol ini udah saya fixkan jadi tombol back sama forward gitu ya. Dan saat pakai mouse ini saya harus adjust lagi bahwa yang depan ini adalah untuk mengatur DPI. Tapi hal ini saya rasa cukup wajar karena fokus dari Pulsar X Lite ini adalah memberikan mouse dengan bobot yang ringan. Dan kalau nambahin tombol di sini udah pasti bobotnya bakal lebih dari 60 gram. Tapi semisal nanti Pulsar bakal ngeluarin versi ketiganya gitu ya, yang bisa nambahin tombol DPI atau syukur-syukur ngasih slot untuk nyimpen dongle dan bisa dibuat seperti itu tanpa harus menambah bobotnya, kayaknya saya bakal bisa menobatkan Pulsar yang versi itu nanti menjadi salah satu mouse terbaik versi Tech and Tips. Buat yang tertarik, Pulsar X Lite V2 ini punya varian warna hitam dan putih yang harganya sekitar 1,3 jutaan. Terus Pulsar juga memproduksi limited edition warna merah yang harganya sedikit lebih mahal 50.000 bre, dan cuma dibuat 3.000 pieces. Terus ada juga versi Founders Edition warna hijau yang cuma diproduksi 1000 unit dan dikasih nomor 1-1000. Dan sudah menggunakan mousefit Super Glide Tempered Glass yang harga totalnya sekitar 1,6 jutaan. Dan untuk pembeliannya kamu bisa langsung ke Gamers Outpost di Tokopedia. Linknya langsung klik aja di bawah.